menjelaskan tentang nilai-nilai utama pendidikan Islam. Nilai-nilai utama pendidikan Islam yang pertama ada keimanan dan ketakwaan, yang artinya pendidikan Islam harus dapat menjadi wahana bagi peningkatan Islam dan takwa anak didik. Kemudian nilai yang kedua yaitu penghargaan terhadap eksistensi manusia dengan segala potensinya. Manusia adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dengan sebaik-baiknya, tertera dalam Quran Surat At-Tin ayat 4. Kemudian rupa yang seindah-indahnya tertera dalam Quran Surat At-Taghabun ayat 3, dilengkapi dengan berbagai organ psikofisik yang istimewa seperti panca indera dan hati, tertera dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78. Islam tanpa kejelasan tentang konsep manusia, pendidikan akan dijalankan dengan cara meraba-raba. Bahkan menurut Ali Asy'ari, pendidikan Islam tidak akan dipahami secara jelas tanpa terlebih dahulu memahami penafsiran Islam tentang pengembangan individu seutuhnya. Yang ketiga yaitu mengedepankan prinsip kebebasan dan kemerdekaan. Islam oleh banyak penulis sejarah dipandang sebagai liberating force, suatu kekuatan pembebas umat manusia. Ditilik dari sejarah kelahiran Islam, nuansa pembebasan yang terkandung dalam ajaran Islam begitu terasa. Islam datang bukan untuk melegitimasi status quo, sebaliknya ia lahir dalam konteks sosiopolitik budaya. Kemudian yang keempat yaitu tanggung jawab sosial. Sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial, maka Islam diturunkan untuk memberikan norma-norma dalam kehidupan sosial tersebut. Sebagai proses memanusiakan manusia, pendidikan Islam menjadikan tanggung jawab sosial menjadi salah satu nilai dasar yang harus diajarkan kepada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis multimedia. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian media. Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Sedangkan pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Media dalam pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk memperjelas pesan yang disampaikan guru. Media pembelajaran juga berfungsi untuk pembelajaran individual, di mana kedudukan media sepenuhnya melayani kebutuhan belajar siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu definisi multimedia. Meskipun definisi multimedia masih belum jelas, secara sederhana multimedia diartikan sebagai lebih dari satu media, atau multimedia bisa berupa kombinasi antara teks, grafik, animasi, suara, dan gambar. Dengan demikian, arti multimedia yang umumnya dikenal dewasa adalah berbagai macam kombinasi grafik, teks, suara, video, dan animasi. Berikutnya yaitu beberapa bentuk penggunaan komputer media yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, penggunaan multimedia presentasi. Multimedia presentasi digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang sifatnya teoritis. Digunakan dalam pembelajaran klasikal dengan grup belajar yang cukup banyak di atas 50 orang. Yang kedua yaitu CD interaktif. Dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah sebab cukup efektif meningkatkan hasil belajar siswa, terutama komputer. Sifat media ini selain interaktif juga bersifat multimedia, terdapat unsur-unsur media secara lengkap yang meliputi sound, animasi, video, teks, dan grafis. Yang ketiga yaitu video pembelajaran. Video termasuk media yang dapat digunakan untuk pembelajaran di SD. Video ini bersifat interaktif, tutorial, membimbing siswa untuk memahami sebuah materi melalui visualisasi. Yang selanjutnya yaitu objek multimedia. Multimedia oleh Aristo Hadisutopo pada tahun 2003 diartikan sebagai kombinasi dari macam-macam objek multimedia, yaitu teks, image, animasi, audio, video, dan link interaktif untuk menyajikan informasi. Setiap objek multimedia memerlukan cara penanganan tersendiri dalam hal kompresi data, penyimpanan, dan pengambilan kembali untuk digunakan. Multimedia terdiri dari beberapa objek, yaitu teks, image, grafik, animasi, audio, video, dan link interaktif. Selanjutnya yaitu pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis multimedia.
Pemanfaatan media PAI dalam pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, meningkatkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan mempengaruhi secara psikologis kepada siswa. Selanjutnya, diungkapkan bahwa penggunaan media pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian informasi atau pesan dan isi pembelajaran. Pada saat itu, kehadiran media dalam pembelajaran juga dikatakan dapat membantu peningkatan pemahaman siswa, penyajian data atau informasi lebih menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi. Perkenalkan, nama saya Final Nafisa, NIM 9321250119. Yang selanjutnya yaitu urgensi membangun paradigma baru pendidikan Islam di era reformasi. Yang pertama, subjek pendidikan Islam adalah generasi milenial yang futuristik dan akrab dengan ICT. Yang dimaksud dengan futuristik adalah bersifat atau berhubungan dengan masa depan. Futuristik merupakan kata serapan dari bahasa Inggris futuristic. Kata tersebut digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang baru, modern, dan belum pernah ada sebelumnya. Sedangkan ICT yaitu kepanjangan dari Information and Communication Technology. ICT memiliki peran yang cukup vital dalam perkembangan dunia pendidikan. Peran ICT dalam pendidikan sangat mendukung visualisasi ide abstrak, bisa memudahkan sistem pembelajaran atau pemahaman terhadap materi yang diajarkan oleh guru, dan memungkinkan interaksi positif antara guru dan murid di dalam kelas pembelajaran. Kemudian yang kedua, bukan hanya sebatas objek. Peserta didik harus ditempatkan sebagai subjek pendidikan Islam. Mengapa? Karena peserta didik harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengemukakan ide, berkreativitas, berinteraksi dengan lingkungan demi memperoleh pengalaman-pengalaman belajar yang baru.